Partai Gelora Sulawesi Selatan Sulsel mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden 2024. Satu tujuan besar Indonesia di masa yang akan datang, seperti dulu ketika para pendiri bangsa ini di awal abad 20 mendirikan pergerakan nasional. Yakin ya ibu-ibu sekalian? Yakin? Nah, saudara sekalian, kalau saudara semuanya yakin, sekarang kita mulai dari Tangerang. Satu rencana besar menjadikan Indonesia sebagai superpower baru. Saya akan memulai roadshow saya sejak hari ini insya Allah sampai tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang, dan kita mulai dari Tangerang. Partai Gelora deklarasi Capres Anies yang kemudian ingin Partai Gelora mendeklarasikan. Gini dong, baru mantap. Tradisi model begini yang akan membuat anak muda tertarik berpartai karena ada harapan akan dicalonkan oleh partai yang kita besarkan. Daripada mencalonkan orang di luar partai kader mati-matian besarkan partai. Partai yang tahu diri di blast ini dengan banyak capres rakyat bisa lebih bebas memilih capres yang mereka yakini bagus untuk memimpin Indonesia ini bisa terwujud PT 0%. Ya, kalau 0% akan maju begitu kan. Orang-orang akan maju menjadi calon presiden begitu. Terutama karena Partai Gelora membawa misi perubahan besar, menciptakan, membangun semangat untuk sekali lagi merebut pemimpin. Dan di tengah ketidakpastian sekarang ini, semangat inilah yang ingin kita munculkan. Karena itu kita kasih nama Gelora, gelombang rakyat, untuk menunjukkan adanya energi, adanya determinasi, adanya tekad, adanya semangat. Jadi kalau kita hadir di sini, ini adalah membangun kembali, mempertahankan semangat Gelora pahlawan. Karena sosok Anies ini sangat lekat dengan Nasdem dan juga PKS gitu. Ketika panggung politik Anies Baswedan sebagai seorang gubernur sudah tidak ada, maka kan harus diciptakan panggung baru. Nah, panggung barunya apa? Apakah cukup kuat panggung barunya itu? Misalkan safarinya Anies Baswedan keliling Indonesia, bertemu dengan rakyat di berbagai provinsi, sekalian bertemu juga dengan para relawan yang sudah terbentuk di setiap provinsi, atau tidak? Nah, kalau cukup mengangkat, maka bisa Anies tidak perlu masuk partai. Tapi kalau tidak cukup mengangkat, saya kira yang realistis memang Anies masuk partai politik. Bahkan selanjutnya Partai Gelora silaturahmi ke Partai PKS minta dukungan bagaimanapun pasangan capresnya lebih dikenal kader-kader PKS dibandingkan Anies Baswedan. Wow, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Beritanya Partai Gelora deklarasi Capres Anies dikutip dari FIFA Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Gelora secara resmi mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden, capres dan calon wakil presiden pada pemilihan umum 2024. Walaupun membuka diri sebagai partai terbuka, walaupun di beberapa wilayahnya para pemimpin daerah pilihan PKS juga misalkan dari non-muslim, tapi dari kelahirannya sampai hari ini, kelekatan PKS dengan identitas agamanya itu sangat kuat gitu. Sehingga nanti itu Anies akan kesulitan mendapatkan suara dari kelompok tengah. Anies masuk Nasdem, saya kira memang itu yang paling realistis. Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat atau Gelora, Anies Mata menyebut partainya siap bertarung pada pemilu 2024. Meski begitu, sebagai partai pendatang baru, ia mengaku tetap realistis. Kami realistis, tapi kami yakin bisa naikkan Indonesia naik kelas yang lebih baik, kata Anies Mata saat berdiskusi di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Anies menyebut Partai Gelora hadir karena dilandasi darurat politik. Ia meminta kader Partai Gelora untuk bekerja keras membawa arah baru Indonesia.
Jadi kader Partai Gelora harus punya kemampuan menyampaikan narasi, bukan membagikan nasi, ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fachri Hamzah meminta kader Gelora yang akan bertarung pada pemilu 2024 untuk mempelajari peta persoalan masyarakat di Indonesia secara menyeluruh. Ia berharap kader Gelora bekerja nyata dan tidak hanya melakukan pencitraan. Demokrasi itu bukan dipimpin oleh orang populer, selegram, atau para agen-agen pencitraan. Pemimpin itu adalah ahli strategi dan bisa gelar pemikiran besar tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, kata Fachri. Di sisi lain, Fachri optimis Partai Gelora mampu eksis di NTB. Bahkan mantan politikus PKS itu menyebutkan NTB sebagai basis suara Partai Gelora. Kami satu-satunya partai yang lolos verifikasi tanpa ada perbaikan di NTB. Ini adalah pertanda baik, sehingga kami betul-betul eksis di NTB, kata Fachri. Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat atau Gelora, Anies Mata menyebut partainya siap bertarung pada pemilu 2024. Meski begitu, sebagai partai pendatang baru, ia mengaku tetap realistis. Kami realistis, tapi kami yakin bisa naikkan Indonesia naik kelas yang lebih baik, kata Anies Mata saat berdiskusi di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Anies menyebut Partai Gelora hadir karena dilandasi darurat politik. Ia meminta kader Partai Gelora untuk bekerja keras membawa arah baru Indonesia. Jadi kader Partai Gelora harus punya kemampuan menyampaikan narasi, bukan membagikan nasi, ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fachri Hamzah meminta kader Gelora yang akan bertarung pada pemilu 2024 untuk mempelajari peta persoalan masyarakat di Indonesia secara menyeluruh. Ia berharap kader Gelora bekerja nyata dan tidak hanya melakukan pencitraan. Demokrasi itu bukan dipimpin oleh orang populer, selegram, atau para agen-agen pencitraan. Pemimpin itu adalah ahli strategi dan bisa gelar pemikiran besar tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, kata Fachri. Di sisi lain, Fachri optimis Partai Gelora mampu eksis di NTB. Bahkan mantan politikus PKS itu menyebutkan NTB sebagai basis suara Partai Gelora. Kami satu-satunya partai yang lolos verifikasi tanpa ada perbaikan di NTB. Ini adalah pertanda baik, sehingga kami betul-betul eksis di NTB, kata Fachri.